Oke, cukup ya. Oke, ini maaf saya off-cam saja ya, ini karena takutnya nanti jaringannya tidak stabil. Ya, sebelumnya untuk stretching. Kemarin untuk di kelas teori sudah disampaikan apa itu stretching, straightening, sudah? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ini kan kita yang lower extremity. Kemarin yang AGA sudah? Lower extremity AGA sudah ya? Anggota gerak atas. Yang upper. Sudah, Ibu. Oke, sudah praktikum juga. Kemarin apa saja yang dibahas atau yang didiskusikan? Stretching dan strengthening metode janda. Stretching sama strengthening otot-otot apa saja? Ada otot sternocleidomastoideus, trapezius middle, rhomboid, kemudian erector spine, rectus abdominis, internal oblique, external oblique, dan transversus abdominis. Ibu. Oblik ya. Sama ini juga, Ibu. Apa yang tidak? Anissa. Ya, sudah semua dari anggota gerak atas. Nanti kalau misalnya saya anggota gerak bawah ya dari gluteus ya di otot-otot besar ya seperti gluteus, kemudian ada quadriceps, hamstring, gastrok ya itu otot-otot besarnya kalau di bawah nggak ada yang lain ya. Nggak ada yang lain ya selain itu ya kecil-kecil seperti biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus, iliopsoas, tensor fascial latae, soleus, tibialis anterior. Nah itu kecil-kecil ya. Yang otot besar-besar muscle spindle-nya ya hanya gluteus, hamstring, quadriceps sama gastrok. Itu yang muscle spindle-nya ya, otot prime mover-nya ya kalau di anggota gerak bawah. Nah, sebelum kita masuk ke contoh pergerakannya dan jenis-jenis dari stretching ya, di sini oke, stretching itu sendiri yang teman-teman ketahui apa pengertiannya? Peregangan otot atau penguluran otot, Bu. Terus stretching dilakukan jika otot mengalami spasme. Oke, kalau nggak spasme nggak boleh di stretching. Boleh nggak? Boleh, Bu. Oke. Kalau strengthening? Strengthening penguatan otot. Oke, ya benar apa yang disampaikan oleh Mbak Hikmatus Ziyadah ya. Oke. Unusa Mbak dari Unusa ya? Ini gabungan kah teman-teman atau Unisa semuanya? Mohon maaf, Bu. Nama saya Nikmat Ziyadah Unusa. Unusa itu marga saya, Ibu. Oh, ya. Maaf, saya kira ini masih kemarin kolaborasi dari berbagai univ gitu ya. Sepertinya udah selesai gitu saya pikirnya. Oke. Oh, marga ya. Jadi Unusa itu marga. Dari mana, Mbak? Dari Gorontalo, Ibu. Oh, ya. Di sana masih banyak marga-marga gitu ya. Iya, Ibu.
Oke, ya, maaf. Ya, oke, ya, benar apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Matus, apa, Diadah tadi ya, terkait apa sih itu stretching ya, apa itu strengthening, yang dimana kalau stretching itu sendiri ya dia adalah apa, penguluran pada otot. Tadi Mbak Nikma sudah menjelaskan penguluran otot yang di mana ototnya itu mengalami spasme atau tightness ya, atau tegang atau kontraktur misalnya seperti itu. Nah, itu berarti apa? Stretching otot pada otot yang dia mengalami patologis tentunya ya. Nah, tetapi di sini apakah otot normal itu tidak boleh di stretching? Boleh. Contohnya pada apa? Contohnya adalah untuk stretching dalam konteks pemanasan ya. Supaya apa? Misalnya nih, kita langsung ambil contoh. Misalnya ada atlet gitu ya, dia mau melakukan latihan. Kan kalau atlet itu dia latihannya maintenance ya. Dan dia ingin melakukan latihan dengan cara untuk stres ada teman-teman mau menjumpai atau mungkin teman-teman sendiri pernah mengalami. Misalnya contohnya adalah renang atau misalnya jogging ya, yang dimana ketika pemanasan atau stretchingnya kurang, teman-teman kram ya, apalagi kalau misalnya renang kram di dalam air itu kan mau nggak mau walaupun dia pinter renang, kalau dia kram ya dia bisa tenggelam seperti itu. Ya, nah itu salah satu stretching yang untuk apa tujuannya? Mencegah terjadinya stres pada otot. Nah, kemudian strengthening, benar tadi ya. Strengthening itu adalah penguatan pada otot. Nah, di mana di sini ketika kita mengarah ke kondisi yang patologis, berarti penguatan pada otot yang dia apa? Jelas. Dia pasti ada kelemahan. Kenapa kita berikan kekuatan? Ya, berikan latihan penguatan seperti itu. Nah, contohnya apa? Kita bisa mengetahui itu otot lemah atau enggaknya dari mana? Ya, dari pemeriksaan kita juga. Dari pemeriksaan apa? Oh, kita bisa memberikan pemeriksaan dari MMT-nya, ya. Oh, dia lemah. Berarti kita harus tahu dia lemahnya itu MMT-nya berapa. Ya, dikatakan lemah itu dia MMT-nya berapa? Apakah 0, 1, 2, 3 atau 4 misalnya. Nah, kemudian kita sesuaikan ya, sesuaikan dengan kondisi pasien tersebut, dengan kondisi kelemahan ototnya itu. Lah kalau misalnya kan biasanya kalau kita strengthening itu konteksnya itu pasti menggunakan apa beban ya kalau untuk latihan penguatan. Nah, tetapi di sini kalau misalnya dia lemah dalam arti misalnya dia nggak bisa melawan gravitasi, contohnya misalnya di sini adalah pasien stroke, apa iya teman-teman langsung memberikan beban? Kan enggak toh. Nah, berarti di sini ini kita latihan terkait untuk apa ya gerakan strengthening-nya ya khususnya pada AGB. Kalau misalnya kita mau menguatkan otot quadriceps yang dia mengalami kelemahan itu bagaimana ya, arahan gerakannya seperti apa gitu. Nanti untuk durasi intensitasnya berapa ya. Oke, mungkin itu saja untuk pengantarnya. Oke, saya izin share screen ya. Kalau kemarin terkait durasi berapa teman-teman kalau berapa durasinya kalau stretching? Durasi stretching. Stretching 5 sampai 10 kali, Bu. 5 sampai 10 kali. Ditahan enggak? Iya. Berapa lama? Ditahannya 5 sampai 10 kali. Kemudian 3 kali repetisi, 3 sesi. Oke. Satu sesinya adalah 10 kali pengulangan, maksimal 3 sesi. Berarti 30 ya. Biasanya sih standar PFOI seperti itu.
Tahannya berapa detik? 8 kali hitungan. Oh, 8 kali. Oke, ya. Nanti itu tugas teman-teman semuanya ya. Ya, kita masuk ya sih ya teman-teman sudah paham toh. Saya hanya menambahkan aja. Nah, strengthening itu penguatan ya. Penguatan kan untuk menghasilkan apa? Ya untuk menghasilkan tenaga, energi. Kalau dia lemah, dia kan nggak bisa, ya. Dengan upaya yang maksimal, baik itu secara statis maupun dinamis. Bagaimana sih penguatan yang secara statis dan yang secara dinamis itu bagaimana nanti kita bahas. Nah, kemudian stretching ya, stretching metode janda itu bertujuan untuk apa? Jelas dia akan mengulur ya otot yang tegang atau dia akan mengembalikan ya fisiologis ototnya yang dimana dia kontraktur kemudian bisa menurun untuk tonusnya seperti itu ya bisa kembali ke otot yang normal ya dari dia kontraktur dari dia tightness karena kalau misalnya sudah sampai tahap ke kontraktur ya untuk melakukan stretching itu harus benar-benar secara gentle kayak gitu karena kalau misalnya teman-teman ini kondisi kontraktur kemudian teman-teman stretchingnya bisa meningkatkan apa fleksibilitas atau kelenturan memperbaiki postur sehingga dapat berdampak pada peningkatan ROM-nya. Nah ini kalau strengthening ini nanti tujuan atau goals akhirnya adalah penguatan ya atau maintenance. Nah tapi kalau untuk stretching ini lebih ke apa? Meningkatkan fleksibilitas jaringan otot dan nanti ketika sudah fleksibel, nah nanti jelas otomatis dengan sendirinya bisa apa ROM meningkat. Tipe-tipe dari stretching di sini banyak sekali nanti saya share untuk apa sumbernya ya saya ngambilnya dari ebook nanti saya share ke teman-teman semuanya jadi tipe stretching itu banyak sekali kalau memang teman-teman nanti mau mendalami silahkan tapi di sini kan kita bahasnya adalah janda approach ya. Nah di sini masuk ke gerakan inti ya, lower extremity, stretching pada lower extremity. Kira-kira nih, di lower extremity, otot-otot yang besar atau otot-otot prime movernya itu ada apa saja? Ada quadriceps, hamstring, ada gastrocnemius, kemudian ada tibialis anterior, posterior, kemudian ada bagian atas, pelvic ada apa? gluteus maximus minimus. Oke, ya itu ya kalau otot-otot besar di anggota gerak bawah itu aja. Nanti selain itu cara kita mengetahui otot kecil atau besarnya itu gimana sih? Sebenarnya kalau otot besar itu pasti ya, itu berada di luarnya. Nanti ketika dia otot kecil-kecil dia kan kalau otot itu berlapis, ya berlapis. Jadi ada yang di luar, ada yang di dalamnya. Seperti kue lapis gitu ya. Oke, nah ini adalah contoh pergerakan ya di anggota gerak bawah, di mana di sini adalah stretching pada otot-otot aduktornya ya, otot aduktornya. Kemudian di sini juga ada stretching pada otot hamstring. Ya kita ketahui ya kalau ini kan metodenya adalah self stretching ya, dia stretching secara mandiri. Nah di sini teman-teman lihat yang gambar B itu kira-kira stretching pada otot apa? Abdomen. Hamstring. Ya dia stretching pada otot hamstringnya. Nah, ketika misalnya teman-teman mau men-stretching pada gastroknya, itu bisa. Nah, tapi dengan arah gimana?
untuk ankle-nya itu dia didorsifleksikan. Nah, itu bisa stretching kedua-duanya. Jadi hamstring sama gastroknya. Jadi semua stretching ya, kita bisa men-stretching otot yang mau kita stretch atau men-stretching otot yang mau kita ulur, itu kita harus sesuai dengan posisinya. Jadi pertama yang harus diperhatikan, yang harus digarisbawahi itu adalah posisi pasien ya, atau posisi yang orang itu yang mau kita stretching. Seperti itu. Oke, sebelumnya ini karena tanggal merah, dijadwalkan nggak ya Mbak di SIM? Dijadwalkan, Bu. Oh, dijadwalkan. Oke. Nah, itu ya. Ini bisa dua-duanya, tapi salah satu juga oke. Nah, ini adalah stretching ya. Dia dibantu oleh siapa? Oleh terapisnya ya. Sebenarnya bisa menggunakan dinding gitu ya untuk stretching pada hamstring dengan bantuan media. Nah, di sini kenapa fisioterapinya itu hanya pada bagian ankle misalnya dan pada quadricepsnya. Kenapa? Ada yang bisa bantu? Kenapa kok fiksasinya di situ? Karena untuk mencegah apa? Adanya kompensasi. Ya, kenapa fiksasinya di situ? Karena kalau misalnya stretching, ya teman-teman kemarin stretchingnya online atau offline? Yang pas waktu AGA? Online nih, offline nih Bu. Hanya praktikum saja yang ini yang online SL. Enak dong. Nah, berarti kan teman-teman ada kelebihannya kemarin bisa merasakan. Jadi kalau misalnya stretching ya, jangan hanya ini gerakannya sudah. Nah, tetapi ketika di stretching ya, kita yang men-stretching, kita sebagai terapis ya, kemudian kita men-stretching pada pasien kita harus benar-benar pastikan, ditanyakan, permisi ya Bu, Pak, nah di sini saya akan melakukan stretching ya atau penguluran pada otot. Nah, dipegang ya, kalau misalnya memang pasiennya itu nggak ngeh gitu ya, dipegang pada otot ini ya Bu ya. Nanti kalau misalnya ketika saya tarik, nah Ibu sudah merasakan ya otot ini tertarik, nanti ditahan terlebih dahulu selama 8 sampai 10 kali hitungan. Nah, setelah itu nanti baru saya lepas gitu ya. Jadi nanti memang akan terasa nyeri, tapi nyerinya nyeri tertarik ya, bukan nyeri karena kita pukul atau gimana, enggak, tapi nyerinya itu nyeri tertarik gitu. Apalagi yang memang dia benar-benar spasme, wah akan terasa sekali gitu. Nah, ini adalah stretching pada hamstringnya. Nah, di sini juga ya untuk mencegah apa? Kompensasi ya. Kalau misalnya kita stretch ya, yang gambar yang sisi kanan ini kita stretch. Nah, itu kan nanti otomatis kan respon pasien kan pasti akan sedikit nyeri gitu kan. Nah, di sini nanti yang sisi samping salah satu sisinya itu nanti dia akan keangkat secara refleks otomatis gitu. Karena dia merasa yang satunya sakit terus yang satunya mau mengimbangi gitu. Makanya kenapa posisi dari terapisnya itu seperti itu. Itu untuk fiksasi ya. Nah, kemudian yang gambar sebelah kiri, nah ketika posisi pasiennya itu menggantung di tepi bed, nah itu yang di stretching apanya? Jangan teman-teman terkecoh pada arah panahnya ya. Nah, di sini adalah stretching pada iliopsoas. Kalau yang kanan tadi adalah stretching quadriceps ya. Nah, kalau yang di samping kiri ini adalah stretching iliopsoas. Nah, teman-teman bedakan ya, nanti letaknya quadriceps dengan iliopsoas. Kalau quadriceps itu memang terstretchnya ya, itu pada titik tengah ya, medial di anterior hamstring. Tapi kalau anterior quadriceps. Nah, kalau misalnya untuk yang iliopsoas itu ada di selangkangan gitu. Jadi rasanya beda
ya. Nanti teman-teman mungkin bisa praktek ya masing-masing seperti itu. Kalau misalnya yang satu pos ada sama temennya ya bisa praktek sama temennya. Oke, ini 13 hadir semua? Sudah? Totalnya berapa ini? Udah ya, udah 13. Masih Iya, 13 Ibu. Mahasiswa di kelas kita. Kayaknya kurang 1 Ibu. Siapa? 14. Anissa, Bu. Itu kelas mana? Kok 14 jadinya? Kan Ibu jumlahnya kita 13, jadi ditambah Ibu di room Zoom jadinya 4. Oh ya. Oh, oke. Jadi sudah masuk semua nih ya. Kurang 1 orang Ibu. Siapa namanya? Anissa, Bu. Anissa Aprianda. Aprianda ini? Iya, Bu. Oke. Kan nanti kawan Anissa. Kan tak buat telepon. Oke, sudah. Ya, ini seperti itu ya. Jadi untuk yang sebelah kiri itu adalah stretching pada otot iliopsoasnya ya. Posisinya seperti itu. Sebenarnya itu bisa self juga, bisa sendiri juga ya. Kemudian yang kanan itu juga itu stretching pada quadricepsnya. Nah, ini juga ya stretching pada otot-otot pada otot abduktornya ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu juga sama seperti yang tadi itu quadriceps. Nah, tetapi di sini ini kalau pakai metode ini saya kurang cocok sih karena iya itu kalau misalnya pasiennya itu lebih kecil dari kita gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kan juga men-stretch rectus femoris juga quadriceps gitu kan ya. Nah, tetapi kalau misalnya posisinya seperti itu dan pasiennya mungkin ukurannya lebih besar dari terapisnya, nanti akan kesusahan dan juga posisi terapisnya itu tidak ergonomis ya. Jadi saya sarankan menggunakan posisi yang sebelumnya tadi gitu untuk quadriceps ya. Nah, ini adalah stretching untuk gastroc ya, untuk gastroc. Nah, seperti itu ya, stretching gastroc untuk fiksasinya juga. Nah, sebenarnya di sini untuk titik tumpuannya, kalau kita mau men-stretching ya, itu jangan semuanya menggunakan kekuatan dari shoulder kita, tetapi gunakanlah titik tumpuannya itu pada tubuh kita supaya kita tidak cepat lelah gitu. Jadi ketika kita men-stretch seperti gastroc itu tadi, tangan kita tetap seperti itu, tapi ketika men-stretch, bukan hanya dari shouldernya seperti itu. Nah, nanti rasanya akan berbeda. Ya memang karena ini feel-nya kita dapat ketika offline sebenarnya ya. Nah, tapi ya kemarin juga saya harap teman-teman kemarin juga sudah dapat gitu ya waktu offline ya, gimana metodenya seperti apa. Saya harap teman-teman sudah memahami. Nah, kemudian ini yang iliopsoas ya, iliopsoas yang tadi ini sendiri. Jadi ketika dia memang posisinya menggantung seperti ini, dia bisa sudah terstretch untuk iliopsoasnya ya. Ada selangkangannya ya, di sisi selangkangannya itu tertarik. Nah, kemudian ini stretching ya otot fleksornya. Nah, saya tekankan di sini ya, ketika di sini nanti akan menjelaskan otot-otot fleksor itu apa saja. Nah, sebenarnya kan banyak otot-otot kecil ya. Nah, memang sih ini mainnya adalah analisa ya. Nanti saya kalau misalnya teman-teman mau memastikan, nanti boleh dibuka lagi e-booknya. Jadi cara menganalisanya adalah seperti ini.
ketika misalnya di sini adalah otot-otot flexor ya pada hip. Teman-teman gini, otot-otot flexor pada hip itu ada apa saja? Contohnya adalah fleksi pada hip. Nah, kalau fleksi pada hip, kira-kira yang bekerja otot apa? Gastro. Fleksi hip, yang kerja otot apa? Gastro. Nggak bisa bantu? Kalau adik-adik, kalau misalnya dia fleksi elbow, yang kerja otot apa? Bicep, Ibu. Nah, bicep. Kalau di hip, kira-kira kalau fleksi, yang kerja otot apa? Quadricep. Nah, quadricepsnya. Ya, jadi di sini yang memendek ya, yang memendek atau yang kontraksi itu dia yang bekerja. Jadi seperti itu ya analisa. Jadi besok jangan bingung. Misalnya ketika dorsifleksi, yang kerja otot apa? Kalau dorsifleksi? Tibialis anterior. Tibialis anterior ya seperti itu. Kalau misalnya plantar berarti kan dia gastroknya gitu kan. Nah, seperti itu ya, paham ya? Oke, nah di sini ada stretching gluteus nih, otot besar. Posisi seperti ini ya, otot-otot pada spine-nya dia juga ikut ter-stretch. Ya, mungkin teman-teman sudah belajar gerakan William fleksi, kemudian Mackenzie ya, itu kan ada yang seperti ini. Seperti itu ya. Nah, ini self stretching juga ya. Ini lebih ke adduktornya. Ya. Ini ada gluteus ya yang ada sisi kanan itu. Nah, itu adalah yang sisi kiri self stretching ya pada otot adduktornya. Nah, posisi-posisinya nanti bisa dipraktekkan teman-teman semua. Nanti kalau butuh yang gerakan nanti teman-teman bisa googling ya, bisa lihat YouTube ya. Di YouTube itu banyak sekali stretching. Nah, teman-teman cari aja yang beda approach. Oke ya, di sini. Nah, ini adalah rectus femoris ya. Di sini adalah quadricep tapi lebih ke rectus femorisnya. Ya, arahnya adalah seperti ini ya. Memang yang pertama adalah yang kita garis bawahi adalah apa? Posisinya ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman besok praktikum ya, milih ya dua-duanya deh, mau video atau mau foto teman-teman ya ketika mempraktekkan. Nah, ketika posisinya kurang tepat, ya nanti saya penilaiannya dari situ gitu. Jadi memang posisinya itu maupun untuk stretching, untuk strengthening itu memang untuk posisi atau posturnya itu harus benar-benar sesuai. Jadi harus tegak lurus, nggak boleh mencong kanan, mencong kiri seperti itu ya, miring kanan, miring kiri.